Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup. Boleh duduk kembali. Untuk berikutnya, hari ini kelihatannya sesuai dengan jumlah murid, yaitu ada 19. Ini kelihatannya masuk semua. Marilah kita lihat dulu untuk kesiapannya. Sudah siap semua? Siap? Oke. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang zakat. Zakat itu bukan hanya seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu zakat fitrah. Tapi zakat ada satu lagi, yaitu zakat mal. Sudah ada yang tahu? Belum? Kalau belum tahu, nanti kita akan mempelajari tentang zakat mal. Nanti setelah kalian mempelajari tentang zakat mal ini, diharapkan kalian nanti bisa mengetahui jenis-jenis zakat mal dan juga bisa menerapkan menghitung berapa jumlah zakat mal yang harus dikeluarkan, dan nantinya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita akan menyampaikan tentang zakat mal. Di sini nanti Pak Guru akan menampilkan slide, di mana slide ini nanti kita simak bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pengucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai segala sesuatu, sebelum kita menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seraya mendoakan kepada para
hadirin yang ada di tempat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membawakan tentang zakat mal yang disusun oleh Slamet Rianto saya sendiri. Ini merupakan bab yang berikutnya setelah kita mempelajari zakat fitrah. Untuk zakat mal itu adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimal harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan. Yang dimaksud 12 bulan tersebut adalah bulan Komariah atau tahun Hijriah. Sampai sini sudah paham tentang zakat mal? Kalau sudah, kita lanjutkan. Harta apa saja yang perlu dizakati? Bukan hanya seperti saat melakukan zakat fitrah, kita hanya membayar dengan bahan makanan pokok. Tetapi untuk zakat mal ini ada macam-macam hal yang perlu dizakati. Di antaranya yaitu emas, perak, logam mulia atau lainnya, zakat uang, surat berharga, perkebunan, perniagaan, zakat pertanian, kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, dan zakat rikas, yaitu barang temuan. Itulah contoh barang-barang yang perlu dizakati. Ingat-ingat, seandainya kita mempunyai barang-barang tersebut, maka kita wajib membayar zakat mal. Terus bagaimana cara kita membayarnya dan berapa jumlah yang harus dibayarkan? Yang harus dibayarkan di sini terpapan bahwa jenis harta, nisab tadi adalah jumlah minimal, haul itu setahun dimiliki, dan kadar zakat berapa persen. Kita simak tabel di atas. Yaitu untuk emas, itu nisabnya adalah 85 gram, dimiliki selama 1 tahun, yaitu kadarnya 2,5%. Kalau kita mempunyai perak, yaitu nisabnya adalah 672 gram, dimiliki juga 1 tahun, kadar zakatnya masih sama 2,5%. Untuk perdagangan yaitu senilai emas. Berarti berapa jumlah harga dagangannya? Nanti jumlah dikuruskan kepada rupiah apakah sama dengan emas. Yang berikutnya yaitu uang kertas, tentu saja juga sama dengan perdagangan. Yang berikutnya yang tabel paling bawah itu hasil perkebunan atau pertanian, di mana nisabnya adalah 653 kg. Ini tidak harus sampai dalam 1 tahun, tapi selagi panen langsung berapa hasilnya. Kalau memenuhi nisab 653, maka langsung harus dibayar zakatnya. Tetapi ada catatan kadar zakatnya. Seandainya 10% jika pengairannya tanpa biaya, atau sering kita jumpai orang yang menggarap sawah dengan model tada hujan. Ada juga pada bukan musim penghujan yang pengairannya membutuhkan biaya, itu cukup 5%.
Bukan hanya ini saja, kita lanjutkan untuk tabel yang berikutnya, yaitu tentang hewan. Hewan yang perlu dizakati adalah kambing, sapi, kerbau, ataupun nanti ada barang temuan litas. Seperti di layar ini, untuk nisab kambing 40 sampai 120 ekor. Terus 121 sampai 200 ekor. 201 ekor sampai 300 ekor. Untuk yang 40 sampai 120 ekor itu zakatnya 1 ekor kambing. 121 sampai 202 ekor kambing. 201 sampai 300 kambing itu 3 ekor kambing. Begitu seterusnya, kelipatan 100 maka ditambah 1 ekor. Untuk sapi atau kerbau, 30 sapi sampai 39 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun lebih. Untuk 40 sampai 59 itu zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun lebih. Yaitu yang berikutnya 60 sampai 69 ekor, maka zakat yang perlu disampaikan adalah 2 ekor sapi umur 1 tahun lebih. Ini untuk masalah nisab, haul, dan kadar zakat. Untuk barang temuan, barang temuan kita sepertinya tidak mempunyai tidak akan ada biaya yang ditimbulkan karena yang disebut barang temuan. Jadi barang temuan itu tidak ada batasnya, seberapapun harus dibayarkan zakatnya. Saat ditemukan itu 20%. Memang zakatnya paling banyak karena tidak membutuhkan biaya ataupun pengorbanan dalam mendapatkannya. Sekarang setelah kalian paham tentang tabel antara yang satu dengan yang ini, maka kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghitungnya. Karena di sini nanti Pak Guru akan memberikan soal untuk menghitung zakat. Nah, ini ada salah satu kasus yang bernama Pak Slamet, adalah seorang petani yang sangat ulet. Beliau menggarap sawahnya dengan sistem tadah hujan. Sesuatu ketika panen dengan hasil yang baik, yaitu 1 ton banyaknya. Karena Pak Slamet sangat memahami tentang zakat, maka Pak Slamet akan membayar zakat. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Slamet? Mari bersama-sama kita hitung. Kita praktekkan, kita lihat dulu. Yang pertama, hasilnya 1 ton. 1 ton itu tadi nisabnya adalah kilogram, berarti 1 ton kita jadikan kilogram berapa? 1000 kilogram. 1000 kilogram ini sudah memenuhi nisab? Masuk nisab, karena nisabnya hanya 653. Jadi sekarang kita harus menghitung dalam 1000 kilo ini, karena dalam menggarapnya tidak membutuhkan biaya. Berarti berapa? Berapa zakat harus dikeluarkan, berapa persen? Kalau tanpa biaya berapa? 10. Oke. Berarti 10%. Jadi zakatnya adalah 10% dari 1000 kilogram. Berapa? 10% berarti ada
10 kali 10 100 kilogram. Jadi kita harus membayarkan zakat sebanyak 100 kilogram. Oke? Nanti dengan angka yang lain kalian bisa mempraktekkan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk soal yang kedua. Ini tentang rikas, yaitu barang temuan. Suatu saat ada beberapa zakat yang harus dibayarkan. Seorang yang menemukan barang yang tertimbun berupa emas sebanyak 10 gram. Seandainya emas itu dihargai dengan rupiah 300.000 tiap gramnya. Kita menentukan dulu yang pertama, 10 gram. Apakah 10 gram itu sudah masuk nisab? Tentu saja sudah masuk nisab, karena barang temuan itu tidak ditentukan jumlahnya. Walaupun hanya 10 gram, tapi kita wajib membayar zakat seandainya kita menemukan barang tersebut. Terus berarti kita tinggal menentukan berapa persen barang temuan itu harus dibayar zakatnya, yaitu 20%. Berarti 10 gram kali 20%. Berapa? Ini nolnya 2, berarti 2 gram. Kita tinggal mengalihkan dengan harga saat itu. Berarti jadi zakatnya adalah 2 gram kali 300.000 sama dengan 600.000. Berarti harus dibayarkan 600.000 rupiah. Walaupun hanya kecil 10 gram, tapi kita harus membayar zakatnya, yaitu 600 rupiah. Itu dari yang sudah dijelaskan ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti bersama-sama kita bisa mempraktekkan bagaimana kita bisa menghitung zakat mal suatu saat nanti. Demikian, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kiranya pertemuan pada kesempatan hari ini kita cukupi sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat dan tentunya hikmah membayar zakat. Gitu ya. Oke, pertemuan pada kesempatan hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.